Nah, begitupun dengan burung kacer. Tidak semua burung kacer yang diberi kerutu bisa jadi bagus. Itu nggak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, selalu bersemangat. Walaupun hari-hari semakin sulit, ya kan? Walaupun cari duit itu semakin sulit, tapi kita harus tetap bersemangat, berusaha sebaik mungkin. Gak mungkin segala sesuatu itu gak ada jalan keluarnya, itu gak mungkin. Pasti akan ada jalan keluarnya. Itu untuk kalian semua yang lagi punya masalah, ya kan? Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah berputus asa. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jadi tinggal kita mau atau tidak untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Jangan lupa, jangan cuma ngandelin diri kita saja, tetapi diimbangi dengan berdoa. Karena cuman Sang Maha Kuasa lah yang memiliki jalan keluar terbaik. Oke? Pada kesempatan ini, kecepatan ini. Seperti biasa, kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Rokok dan kopi saya sudah siap semua. Yang ngeteh silakan ngeteh, yang nyusu juga silakan nyusu. Yang minum air putih saja itu lebih baik untuk kalian. Yang pastinya tidak memabukkan kalian. Ya, jangan minum minuman yang memabukkan kalian. Itu akan percuma saja. Buang-buang waktu saja kitanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang ditanyakan sama teman kita. Mudah-mudahan ini bisa bersifat umum dan kalian yang nggak bertanya pun akan mendapatkan ilmunya. Asik kan? Pertanyaan ini datang dari Marco si burung. Ada Mas Marco di situ. Mas, namanya Marco apa burungnya Mas yang namanya Marco Mas? Mohon pencerahannya Om. Oke, apakah dengan menggunakan kroto super tiap hari bisa menambah tenaga? Loh kok tenaga ini Mas? Salah ketik Mas. Tenaga kacer setiap ingin digantang. Salam hitam putih dari Kalimantan. Poinnya adalah apakah kalau kita itu memberikan kroto super setiap hari, burung kacer kita itu energinya bisa bagus? Mungkin seperti itu poinnya. Oke, kalian perhatikan ini, kalian renungi, kalian simak baik-baik, masuk akal sesuai logika atau tidak. Kalau nggak sesuai dengan logika kalian, buang aja, ya kan? Saya kemarin ditelepon sama teman saya, namanya channelnya itu Mafia Kicau Channel. Saya biasa manggil dia itu Mas Dede. Ini dari Bekasi, sahabat saya dari Bekasi. Mungkin kalau kalian dari Bekasi kenal dengan Mas Dede ini. Mas Dede ada di situ Mas Dede, menyimak kan? Awas kalau nggak menyimak Mas Dede ini. Dia bertanya kepada saya, Pak, saya ini mau nanya Pak. Tanya apa tuh Mas Dede? Saya ini kalau makan daging sapi kok puyeng ya Pak? Loh kok bisa puyeng? Kalau saya dikasih makan daging sapi, itu saya seger sekali. Mata saya cerah, semangat saya itu bangkit, ya kan? Apalagi kalau semangat saya yang di situ, di atas itu sangat bangkit sekali. Sangat bergairah sekali saya. Tapi si Mas Dede ini berbeda. Kalau dia makan daging sapi, dianya puyeng. Tahu nggak puyeng? Semaput, lemes, badannya jadi lemes, bawaannya tuh pengen istirahat terus. Kenapa bisa seperti itu? Ya kan? Pelajaran apa yang bisa kita ambil sebagai sang perawat kacer dari sini? Berarti makanannya sama, reaksinya beda-beda. Kenapa? Karena setiap pencernaan burung kacer antara satu dan yang lainnya bisa berbeda-beda. Mungkin ada yang bermasalah, mungkin ada dia yang tidak biasa dengan apa yang dia makan, ya kan? Saya makan daging sapi, badan segar bugar. Mungkin ada teman-teman yang lain yang menyimak channel YouTube ini kalau makan daging sapi itu segar bugar badannya, ya kan? Tetapi ada juga teman-teman yang kalau dikasih makan daging sapi itu kepalanya tuh jadi muter-muter, sempoyongan, puyeng. Ada yang seperti itu. Salah satu penyebabnya adalah tidak kecocokan di sistem pencernaan. Kemudian sistem pencernaannya bermasalah. Dalam artian dia tidak bisa mengolah daging sapi ini. Nah, begitupun dengan burung kacer. Tidak semua burung kacer yang diberi kerutu bisa jadi bagus. Itu nggak semua, ya kan? Saya banyak mengeluarkan burung-burung kacer itu nggak semua saya berikan kerutu. Bahkan ada burung kacer itu nggak saya berikan apapun. Dia masih bisa on, masih bisa tarung, masih bisa nampil. Cuman saya berikan pur saja yang kadar proteinnya 16%. Bayangkan coba.
Burung kacer saya berikan pur yang kadar proteinnya 16%, ya kan? Masih bisa bersaing di gantangan. Karena kebutuhan protein dia cuman seperti itu, ya kan? Kalau saya tambah, ini jadi nggak bener burung kacer ini. Kenapa? Karena dia sudah kelebihan protein di dalam tubuhnya. Itulah mengapa saya memberikan 0 ekstra puding. Saya berikan pur saja. Jadi pur itu yang cuman bisa diolah menjadi energi untuk dia. Kalau saya berikan kroto, saya berikan jangkrik, malah jadi nggak bener. Karena basic dia sudah kelebihan protein. Nah, bagaimana cara saya supaya burung kacer ini bisa nampil tapi saya pakai ekstra puding? Ya tentu bisa. Bagaimana caranya? Tambahkan aktivitas harian dia seperti pengumbaran, penjemuran, baru bisa saya berikan ekstra puding. Kalau aktivitas harian dia tidak saya tambah, cuma dikerudung saja, ya kan, istirahat saja, maka apabila saya berikan dia ekstra puding, dia akan kelebihan protein. Dia akan mengalami yang namanya obesitas, kegemukan, badannya lemak semua, ya kan? Bagaimana bisa benar nih burung? Kenapa saya berikan rawatan cuma 0 ekstra puding? Karena burung kacer ini saya peruntukkan untuk lomba, kan begitu. Tapi kalau saya peruntukkan cuma untuk rumahan saja, ya cukup saya berikan ekstra puding 2 pagi, 2 sore jangkriknya, ya kan? Kelebihan proteinnya, ya memang. Ya karena burung kacer nggak dipakai untuk di lapangan. Berbeda dengan burung kacer yang dipakai untuk di lapangan. Bagaimana dia bisa marah di lapangan, ya kan? Bagaimana dia bisa nampil, bagaimana dia bisa menunjukkan kalau dia bisa bersaing. Dia berani bersaing di antara banyak burung kacer. Saya berikanlah perawatan 0 ekstra puding. Nah, dari sini akan ada perbedaan antara burung kacer yang lain kan. Ketika burung kacer saya yang satunya lagi, saya berikan 0 ekstra puding, dianya amblas. Jadi nggak bener. Dia membutuhkan ekstra puding jangkrik minimal 5 pagi 5 sore. Kok berbeda ya? Yang satu saya nolkan jadi bagus, yang satu saya nolkan jadi hancur. Kok bisa seperti itu? Karena yang satu sudah kelebihan protein, yang satunya lagi kekurangan protein. Nah, dari sini bisa kita bayangkan kalau kita main pukul rata semua, kalau cuman kita pakai pakem burung kacer, kalau dikasih kroto, itu energinya pasti bagus, tenaganya pasti bagus. Ya tidak bisa seperti itu, ya kan? Kita lihat-lihat dulu burung kacernya seperti apa. Anak saya itu kalau makan pizza, wah dianya jadi sumringah. Mainnya itu tambah seneng, tambah lincah dianya main, susah diatur tambahan, ya kan, tambah bergembira ria dia. Saya kalau dikasih pizza ya saya nggak mau, nggak cocok di lidah saya. Kalau saya makannya pizza jadi nggak enak saya agak pusing, baunya nggak cocok dengan hidung saya, ya kan. Jadi antara saya dan anak saya pun sudah berbeda. Tapi kalau saya dikasih getuk, ya kan, dikasih tempe goreng, wah itu bisa bikin seger saya. Nah, terbalik lagi dengan anak saya. Kalau anak saya dikasih getuk, tempe goreng, mual dianya. Bisa kalian bayangkan kan? Jadi bagaimana dengan burung kacer kalau kita sebagai perawat main pukul rata saja? Kalau dikasih jangkrik ini energinya jos. Kalau dikasih kroto ini energinya bagus, birahinya jadi bagus, tahan dia beberapa sesi. Kalau mau main, ini kalau dikasih ulat Hongkong jadi waduh, nggak bisa kita main pukul rata saja seperti itu. Tidak semua. Itulah mengapa akan ada settingan. Burung kacer saya itu kalau mau nampil, mau tarung, mau dibawa ke lapangan, itu mesti saya kasih kroto Dia mainnya agak enak, ganteng. Nah, kroto punya efek tersendiri untuk dia, ya kan. Sama sih pizza sama getuk tadi, ya kan. Efek pizza di anak saya, dia semakin ceria, semakin gembira. Efek pizza di saya, lah saya jadi semaput, saya jadi mual, kan seperti itu. Jadi setiap ekstra puding punya efek masing-masing, ya sama lah kayak kita, ya kan. Mas-mas yang dari Jawa kan nggak, ya ada yang cocok dengan pizza, ada yang nggak cocok dengan pizza. Sama seperti teman-teman yang dari Lampung, ya kan, ada yang cocok dengan ikan bakar pakai sambal terasi, ya kan, mantap kan. Yang namanya itu salai, seruit kalau dikatakan orang sana kalau nggak salah sih.
dia akan semangat makannya. Kalau orang Palembang tuh makan pindang, itu akan semangat makannya. Tapi antara orang yang satu daerah dengan daerah lain tentu akan berbeda kan. Orang Jawa nggak suka pindang, orang Palembang suka pindang, orang Lampung suka ikan bakar pakai sambal terasi. Nah, belum tentu orang Jawa suka, ya kan? Tetapi ada juga yang suka. Nah, dari situ berarti setiap ekstra puding itu punya efek masing-masing. Ada yang menyenangkan dia, ada yang bikin dia malah murung, ada yang bikin dia malah hilang fighternya. Ada seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi dari bawaan dia, bisa jadi dari sistem pencernaannya. Ya, jangan kalian itu nggak kepikiran. Ada nggak sih burung kacer itu kalau kita kasih makan jangkrik, dianya sakit perut? Ada nggak sih? Iya, bisa jadi ada, ya kan? Karena jangkrik di alam sama jangkrik yang dijual di pasaran, yang biasa kita kasih ke burung kacer kita, itu kan jangkrik ternakan. Pada saat diternak, makannya beda dengan yang di alam, ya kan? Ada yang dikasih makan pur supaya cepat panen, ada yang dikasih daun-daunan. Tapi jangkrik yang di alam makannya bermacam-macam, sesuai dengan pilihan dan kebutuhan dia. Kan seperti itu. Berbeda dengan jangkrik yang hasil tangkaran, makannya pur saja. Ya, itu akan banyak lemak di dalamnya, akan sangat banyak lemak di dalamnya. Ketika kita berikan burung kacer yang sudah kelebihan protein, maka yang terjadi adalah burung kacer ini bisa hilang vektor, nggak mau marah di lapangan tuh, plongo on tapi on kosong, on tapi nggak ngadep ke musuhnya, ya kan? Nggak ada sama sekali untuk kelihatan kalau dia tuh menyerang, sangar, hilang vektornya karena terlalu banyak makan lemak, ya kan? Nggak bisa jadi kita pukul rata kalau masalah ekstra puding. Jadi tinggal kita yang mengenali yang mana yang cocok untuk burung kacer kita, yang mana yang dia senangi, yang mana yang nggak dia senangi, mana yang bikin hilang vektor untuk dia, berapa porsi jangkrik untuk burung kacer kita. Kita bisa melihat sendiri, kita bisa memperhatikannya sendiri. Dari mana awal mulanya kita memperhatikannya? Berikan 0 ekstra puding. Dari 0 ekstra puding ini kita bisa perhatikan reaksi dia seperti apa kalau kita bawa ke lapangan. Oh, kurang narung, coba berikan jangkrik 1, ya kan? Wah, bagus nih, mulai ada gairah nih. Berikan lagi 1, wah lah bagus lagi. Berikan lagi 1, wah pules ya, sampai di gantangan, sesi gantang selesai masih pules, mainnya enak. Nah, dari situ berarti kan kita kenal, udah tahu burung kacer kita dikasih makan jangkrik 3 udah enak mainnya. Ngapain kita berikan kerutu, ulet Hongkong, ulet bambu, segala macam itu, ya kan? Itu akhirnya merusak dia. Setiap ekstra puding itu mengandung kadar protein tertentu, tetapi semuanya mengandung protein, ya kan? Kalau burung kacer kita itu sudah kelebihan protein, maka ya bisa kita bayangkan burung yang sudah kelebihan protein kemudian kita jor dengan protein, yang terjadi ya tentu nggak akan baik, ya kan? Berarti berlebihan, namanya seperti itu. Kemudian saran saya, kalau kalian baru beli jangkrik itu jangan langsung diberikan sama burung kacer kalian, tetapi kalian beri makan sendiri dulu. Beri makan daun-daun segar seperti brokoli, itu untuk menghilangkan racun. Kalau kalian bisa berikan daun mengkudu, berikan kalau ada di tempat kalian. Jadi jangkrik yang kalian berikan itu jangkrik yang betul-betul sehat. Sama seperti kita, kalau makan makanan yang sehat-sehat kan jadinya efek ke tubuh kita bagus. Kemudian untuk ekstra puding itu teksturnya berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang lembut, ya kan? Ada yang susah dicerna, ada yang gampang dicerna. Jadi ketika burung kacer kita memang sistem pencernaannya bermasalah, kemudian kita berikan ekstra puding yang keras-keras, misalnya seperti ulat Hongkong, ulat Jerman, jangkrik yang sudah terlalu tua, maka hasilnya jadi nggak bener nih burung kacer, karena sistem pencernaannya bekerja keras untuk mencerna ekstra puding ini, ya kan? Itulah ada efeknya ketika burung kacer saya dikasih jangkrik malah jadi pelongo-pelongo, jadi mangap. Kemudian ada juga burung kacer yang memang sistem pencernaannya bagus, kalian berikan ekstra puding apapun ya oke saja dianya. Kemudian dianya memang burung kacer yang bandel, burung kacer yang mantap, ya kan? Mau diapa-apain juga oke. Nah, itu tambah enak lagi kita peliharanya. Jadi kalau kita memberikan ekstra puding, jangan cuma memberikan ekstra puding saja, tetapi pelajari burung kacer kita masing-masing. Pelajari dari nol, dari step by step, dari tanpa ekstra puding sama sekali, maka kalian akan mengenali burung kacer kalian,
ya kan? Tanpa ekstra puding saja kalian tahu hasilnya seperti apa. Bagaimana kalau kalian berikan ekstra puding? Kan seperti itu. Tapi kalau tanpa ekstra puding saja kalian nggak tahu hasilnya seperti apa, ya bagaimana kalian akan memberikan dia ekstra puding? Kan seperti itu. Oke, silahkan kalian pahami, silahkan kalian cerna. Semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.